Menteri Pemuda Erick Thohir kembali melontarkan wacana ambisius untuk mendorong kemajuan Timnas Indonesia. Kali ini, ia membuka peluang skuad Garuda untuk menjalani laga uji coba melawan salah satu kekuatan terbesar dunia, Timnas Prancis. Menurut Erick, peluang tersebut bukan hal yang mustahil selama ada komunikasi dan kerjasama yang terjalin dengan Federasi Sepak Bola Prancis. Ia menegaskan PSSI akan terus mendorong berbagai inisiatif yang dapat meningkatkan kualitas tim nasional, termasuk menghadapi lawan dengan level tertinggi. Timnas Indonesia juga pernah beruji coba melawan Argentina pada FIFA Matchday Juni 2023 di SUGBK Senayan, Jakarta Pusat. Nah, Timnas Indonesia masih mencari lawan untuk FIFA Matchday Juni 2026. Namun demikian, Erick tidak ingin terburu-buru. Pria yang menjabat sebagai Ketua Umum PSSI itu menilai pendekatan bertahap menjadi strategi paling realistis. Uji coba melawan Prancis, kata dia, bisa dimulai dari kelompok usia muda seperti U17 dan U20 sebelum akhirnya merambah ke level senior. Langkah ini dinilai penting untuk membangun fondasi yang kuat. Dengan menghadapi tim sekelas Prancis sejak usia dini, para pemain muda Indonesia diharapkan bisa mendapatkan pengalaman berharga, baik dari sisi teknik, taktik, maupun mental bertanding di level internasional. Luke Fikri kembali mengguncang jagat sepak bola setelah mencetak gol sensasional melalui tendangan jarak jauh saat membela MacArthur FC di kompetisi A-League. Aksi spektakuler calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia ini seolah menjadi pesan kuat bagi pelatih John Hartman yang tengah mencari mesin gol baru untuk skuad Garuda. Meskipun MacArthur FC harus mengakui keunggulan Perth Glory, namun lesatan kaki kiri pemain 20 tahun tersebut membuktikan bahwa ia memiliki kualitas kelas dunia. Performa individu Luke Fikri tetap menjadi perbincangan hangat bagi publik sepak bola tanah air. Namanya belakangan ini gencar dikaitkan dengan program naturalisasi yang dicanangkan oleh PSSI untuk memperkuat lini depan. Kabar yang beredar menyebutkan bahwa pelatih Timnas Indonesia, John Hartman, sudah menjalin komunikasi intens dengan sang pemain. Fikri dianggap sebagai profil penyerang modern yang sangat dibutuhkan untuk menaikkan level kompetitif skuad merah putih di ajang internasional. Konsistensi Fikri dalam mencetak gol-gol berkualitas di Liga Australia menjadi nilai tambah yang sulit untuk diabaikan begitu saja. Para pendukung setia Timnas Indonesia kini menantikan langkah konkret selanjutnya terkait proses kewarganegaraan pemain muda produktif ini. Harapan Timnas Indonesia untuk mencicipi panggung Piala Dunia 2026 kembali terbuka lebar. Skuad Garuda dikabarkan masuk dalam radar FIFA yang tengah mempertimbangkan skema additional playoff atau playoff tambahan untuk mengisi slot kosong di putaran final. Langkah darurat ini muncul sebagai respons FIFA atas situasi geopolitik yang mengancam partisipasi tim nasional Iran. Jika Iran diputuskan tidak bisa berpartisipasi, FIFA menyiapkan skenario khusus untuk menjaga komposisi 48 peserta turnamen tetap ideal. Dari zona Asia, peluang terbuka bagi tim yang gugur di ronde keempat kualifikasi, yakni Timnas Indonesia dan Oman. Kemudian Uni Emirat Arab juga disebut berpotensi masuk jalur ini. Jika skema ini benar-benar diterapkan, persaingan akan kembali terbuka lebar. Tim-tim yang sebelumnya tersingkir mendapat kesempatan kedua untuk merebut tiket ke Piala Dunia 2026. Jika disahkan, playoff tambahan akan menjadi salah satu keputusan paling signifikan dalam sejarah persiapan Piala Dunia modern, sekaligus membuka peluang dramatis bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Timnas Indonesia dikabarkan akan menghadapi Oman dan Italia di FIFA Matchday Juni 2026. Jika dua lawan di atas benar dihadapi, itu berarti sesuai dengan clue yang disampaikan Ketua Badan Tim Nasional Sumarji. Sebelumnya, Sumarji mengatakan Timnas Indonesia akan menghadapi negara yang gagal lolos Piala Dunia 2026 di FIFA Matchday Juni 2026. Sejauh ini sudah ada satu negara Asia yang memberi respons positif untuk menantang skuad Garuda. Pengamat sepak bola tanah air Bung Ropan mendapat informasi Oman dan Italia sedang didekati PSSI untuk menjadi lawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2026. Saya dengar kabarnya juga Timnas Indonesia menghadapi Italia. Saat ini kabarnya menurut informasi yang saya dapat dari orang dalam PSSI, Italia sedang didekati untuk menggelar laga uji coba di FIFA Matchday Juni 2026, kata Ropan. Jika benar menghadapi Oman dan Italia, Timnas Indonesia praktis mendapatkan lawan super kuat.
Italia saat ini menempati peringkat 12 dunia dan lolos hingga final playoff kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa. Menarik menanti siapa lawan timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2026. Laga Juni 2026 merupakan persiapan terakhir timnas Indonesia sebelum Piala AFF 2026 yang digelar pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Lini serang timnas Indonesia berpotensi tambah bergairah dengan peluang kehadiran calon pemain naturalisasi Luke Vickery. Penyerang berusia 20 tahun tersebut kini memperkuat MacArthur FC di kompetisi kasta tertinggi Australia, A-League. Meski berusia muda, performa Vickery terbilang cukup menjanjikan. Total 4 gol dan 1 assist berhasil dibukukan sepanjang 19 penampilannya bersama MacArthur musim ini. Kabar baiknya, pesepak bola berdarah Medan ini menegaskan siap membela timnas Indonesia yang saat ini dipimpin John Herdman. Saya pasti akan terbuka untuk membela timnas Indonesia dan tentunya sangat menarik berada di tim nasional. Bermain di depan puluhan ribu supporter Indonesia, saya pikir akan menjadi pengalaman yang luar biasa. Saya pasti akan mempertimbangkannya, kata Luke Vickery. Jalan Vickery untuk membela skuad Garuda makin terbuka lebar setelah berbicara dengan John Herdman. Vickery ternyata mengikuti perkembangan timnas Indonesia. Ia sadar tim Merah Putih menyematkan mimpi lolos ke Piala Dunia 2030. Pemain kelahiran Hawaii itu memiliki darah Indonesia dari nenek di garis. Justin Hubner melontarkan kritik keras terhadap sikap NAC Breda yang mempermasalahkan paspor Dinjames. Bek timnas Indonesia itu menilai tindakan tersebut sungguh memalukan. Hubner menjadi salah satu pemain Indonesia yang terseret masalah paspor dan izin kerja di Liga Belanda. Polemik tersebut muncul setelah NAC Breda mempertanyakan status kewarganegaraan Dinjames usai kalah telak 0-6 dari Go Ahead Eagles pada pertengahan Maret 2026. Merespons polemik tersebut, Hubner menyebut situasi itu sangat tidak menyenangkan bagi seorang pemain. Pasalnya, mereka seperti dikarantina karena tidak boleh bermain bahkan berlatih bersama klubnya. Bek 22 tahun itu mengatakan, apa yang dilakukan oleh NAC merupakan sebuah skandal. Sebab sebenarnya para pemain yang berkarir di Liga Belanda hanya ingin bermain. Ex-Wolverhampton Wanderers menyeret hasil pertandingan atau kekalahan 0-6 yang diterima NAC. Menurut Hubner, permintaan klub yang ingin mengulang pertandingan melawan Go Ahead Eagles adalah langkah yang memalukan. Jika Anda kalah telak 0-6 oleh Go Ahead Eagles, maka Anda tidak berhak mulai bicara tentang paspor, jelas Hubner. Sementara Hubner telah mencatatkan comeback-nya bersama Fortuna Sittard pada Minggu 12 April 2026. Menariknya, ia kembali di pertandingan melawan NAC Breda, klub yang menjadi biang kerok skandal paspor di Liga Belanda. Pelatih timnas Indonesia John Herdman dijamin bahagia saat ini, sebab calon pemain termahal timnas Indonesia sepanjang masa, Pascal Struijk, terus menampilkan performa luar biasa bersama sang klub, Leeds United. Terbaru, bek 190 cm ini membantu Leeds United menang 2-1 di markas Manchester United. Sepekan sebelumnya, Pascal Struijk juga menarik perhatian. Ia terpilih sebagai pemain terbaik saat Leeds United menang adu penalti 6-4 atas tuan rumah West Ham United di perempat final Piala FA 2025-2026. Asisten pelatih timnas Indonesia, Simon Grayson, menyambangi markas Leeds United pada Selasa 17 Maret 2026. Banyak pihak menilai kedatangan Simon Grayson merupakan salah satu usaha PSSI mendekati Pascal Struijk untuk dinaturalisasi menjadi WNI. Berselang sehari setelah kunjungan Simon Grayson, Pascal Struijk mengunggah beberapa foto di akun Instagramnya. Salah satu foto yang diunggah adalah tato Garuda yang menempel di kakinya. Kondisi di atas seakan mengindikasikan adanya ketertarikan Pascal Struijk untuk membela timnas Indonesia. Andai Pascal Struijk benar menjadi WNI, ia akan tercatat sebagai pemain termahal yang membela timnas Indonesia. Satu lagi, Pascal Struijk seperti kepingan puzzle terakhir di lini pertahanan timnas Indonesia. Ia dapat membentuk kolaborasi apik dengan Jay Itzes dan Kevin Dix di jantung pertahanan skuad Garuda. Pelatih timnas Indonesia John Herdman dikabarkan telah meminta kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk membawa 2 pemain diaspora tambahan ke skuad Garuda.